Ya, selamat datang kembali di pembelajaran etika dan profesi IT berbasis video. Jadi untuk pertemuan keempat, kita akan membahas ya mengenai topik profesi ya. Jadi apa itu profesi? Nah, profesi itu menurut beberapa pakar ya, seperti misalnya yang kamu lihat di layar kamu. Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Jadi ini pekerjaan yang berhubungan yang langsung ada di masyarakat ya, menurut si Chen ini. Kemudian menurut Hughes, profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya. Ya, ini klien ya. Jadi kalau dibilang profesi menurut Hughes, dia jauh lebih tahu dari si klien. Artinya klien itu mendatangi kita karena kita lebih tahu dari dia, sehingga dia mendatangi kita dan mencari kita ya. Itu profesi menurut si Hughes. Menurut Daniel Bell, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari, termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal, yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Jadi menurut Daniel Bell, profesi ini lebih cenderung dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Ya, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali contoh-contoh profesi yang langsung berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat. Misalnya dokter ya. Oke, kita next. Nah, pekerjaan dan profesi. Kita lihat. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Nanti kita bahas. Artinya untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Ya, pekerjaan itu saja. Jadi misalnya pekerjaan itu adalah kasir. Ya, kasir misalkan untuk menghitung uang misalnya. Apakah dibutuhkan suatu keahlian dalam menghitung uang? Serasa tidak ya. Yang ada itu adalah teknik. Kalau ahli dalam menghitung uang serasa nggak ada seperti itu, tetapi teknik menghitung uang serasa ada. Ya, jadi pekerjaan itu tidak membutuhkan suatu keahlian. Yang ada ya, misalnya kalau tadi kasir ya tekniknya saja untuk menghitung apakah dengan mesin atau segala macam ya. Jadi setiap orang dimungkinkan memiliki pekerjaan, namun tidak tertumpu pada satu profesi. Kita bisa saja memiliki pekerjaan, tapi belum tentu pekerjaan itu adalah profesi. Kira-kira seperti itulah. Dalam arti sempit, pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Ya, kalau kerjanya sebagai kasir, ya sebagai kasir. Tujuannya ya untuk menghasilkan uang. Kira-kira seperti itu. Ya. Kita next. Ciri-ciri pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan tidak mengandalkan keahlian dan pengetahuan khusus. Pekerjaan yang dilakukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya kayak kalau di kantor, ya staff atau apapun lah ya, yang pekerjaannya itu tidak membutuhkan suatu keahlian khusus. Serasa mahasiswa cukup paham apa yang dimaksud dengan keahlian ya. Memiliki status yang rendah di masyarakat, sebenarnya kalau di dalam masyarakat kita dipandang rendah. Misalnya kamu adalah seorang dokter, nah itu kan lebih dipandang di masyarakat. Misalnya kamu lagi adalah seorang arsitektur, nah itu sepertinya kok di masyarakat tinggi sekali derajatnya ya. Dan untuk pekerjaan dia hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Sedikit ini bukan berarti kayak pandangan kamu ya. Nah, sedikit itu bisa saja ya 5 juta juga termasuk sedikit. Oke. Nah, contoh dari pekerjaan itu bisa operator, teknisi komputer, kasir ya, yang tidak membutuhkan keahlian khusus ya, tetapi hanya teknik-tekniknya saja. Oke. Kita next. Nah, sekarang kita bahas profesi. Profesi merupakan suatu kegiatan yang sangat bergantung pada keahlian tertentu. Kalau ditanya, apakah profesi termasuk pekerjaan? Ya, betul, profesi ada pekerjaan. Tetapi kalau dibalik, pekerjaan termasuk profesi belum tentu. Ya, cukup jelas ya sampai sini ya. Nah, profesi itu butuh keahlian. Pekerjaan tidak butuh keahlian. Jadi profesi itu tadi sekilas sudah disebutkan, contohnya misalnya dokter ya. Dokter itu perlu satu keahlian. Tidak semua orang bisa untuk menjadi seorang dokter.
dia butuh keahlian dalam menangani misalnya pasien, baru bisa dikatakan seorang dokter. Apakah semua orang bisa menghitung uang? Tentu semua orang bisa menghitung uang, karena tidak butuh suatu keahlian khusus. Nah, disitulah beda antara profesi dengan pekerjaan. Oke, kita next. Nah, di sini membahas pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Itu sudah pasti. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Jadi di sini profesi itu ada aturan yang harus dipenuhi sehingga dia disebut sebagai profesi. Misalnya dokter spesialis jantung, dia perlu keahlian dalam menangani jantung. Jadi jantung itu bagaimana, dia harus bisa mengetahui. Kalau misalnya di sini mau dibedah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipenuhi. Jadi ada aturan-aturan dalam misalnya dokter spesialis jantung. Atau misalnya seorang arsitek tuh, dia harus mengetahui aturan-aturan misalnya dalam mengukur, membandingkan. Kalau misalnya mau dibangun ukurannya begini, maka bagaimana fondasinya, bagaimana ukuran pastinya. Nah, itu semua punya aturan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit. Contoh misalnya tadi kasir. Apakah kasir punya aturan yang rumit? Tidak. Ada uang tinggal dihitung sesuai dengan yang dikehendaki, misalnya sesuai kehendaki perusahaan lah. Misalnya bagaimana perusahaan itu mau, dikutip, dihitung sedemikian, selesai. Tidak ada aturan yang rumit seperti di profesi. Kalau profesi punya aturan yang sangat-sangat rumit. Kita katakan saya tadi dokter bedah ya. Bagaimana seseorang menjadi dokter bedah? Sangat susah. Oke? Next. Ciri-ciri pekerjaan yang profesi. Adanya pengetahuan yang khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun, memiliki status yang tinggi di masyarakat, dan biasanya akan menerima gaji yang besar. Jadi jangan heran ya kalau misalnya kita ini ke dokter, kita cuma masuk, apalagi kok dokter spesialis ya, itu serasa kamu bayarannya juga sangat mahal. Kita hanya masuk, kita hanya konsultasi, diminta untuk bayar 200 sampai 300 ribu. Kita berpikir, cuma ngomong tidak sampai 5 menit, cuma ngomong tidak sampai 10 menit, bayarannya sudah 200 sampai 300 ribu. Jadi enak sekali ya. Tapi kita harus melihat kembali bagaimana dia bisa dikatakan seorang yang ahli. Misalnya tadi adalah spesialis jantung, ahli jantung. Bagaimana dia dikatakan spesialis ahli jantung? Ya karena dia punya pelatihan, karena dia punya pendidikan, karena dia punya pengalaman. Itu yang menjadikan dia punya status yang tinggi di masyarakat. Sehingga karena statusnya tinggi dan dia cukup terkenal dan punya pengalaman yang banyak, maka biasanya uang yang harus dikeluarkan untuk mengetahui jasa dia itu jauh lebih besar. Artinya dia akan menerima gaji yang juga besar dari kita sebagai masyarakat misalnya ya. Nah, contoh-contoh pekerjaan yang termasuk profesi adalah programmer ya, kalau di dunia komputer ya, programmer, IT, helpdesk, AutoCAD drafter, sales, webmaster, dan seterusnya. Kamu bisa baca di tampilan layar kamu, banyak sekali contoh-contoh pekerjaan yang termasuk profesi di dunia IT ya. Misalnya saja paling sederhana yang mungkin paling sering kamu dengar adalah seorang programmer. Programmer, apakah semua orang bisa jadi programmer? Tentu tidak. Programmer punya keahlian. Ahlinya apa? Ahlinya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman seperti apa? Banyak. Ya, kamu mungkin sudah belajar beberapa jenis bahasa pemrograman. Ya, programmer ada ahli di bahasa pemrograman tersebut. Cukup bisa dipahami lah ya. Oke, kita next. Nah, apa ciri-ciri profesi? Nah, ciri-ciri profesi nanti sambilan kamu baca, sebedah sedikit saja. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan. Ini sudah jelas ya, yang tadi kita sudah bahas. 2, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi.
Profesi tidak bisa sembarangan untuk istilahnya karena dia sudah dikatakan seorang ahli, kemudian dia sesuka hati dia. Tidak, dia ada kode etik. Dokter misalnya ada kode etiknya, ya. Itu nanti kita bahas lebih dalam. Tetapi serasa kamu juga paham apa yang dimaksud dengan kode etik, ya, karena beberapa pertemuan pernah menyinggung. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Jadi seharusnya kalau sudah ada namanya profesi di bidang tertentu yang dia punya keahlian, seharusnya itu untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Seharusnya, ya. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Contoh misalnya tadi dokter, ya. Dokter praktek sajalah. Praktek umum. Dia perlu izin. Kalau tidak ada izin, maka dikatakan ilegal. Ya. Jadi setiap profesi itu seharusnya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Serasa kamu juga paham. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Apa itu profesional? Nanti kita bahas di slide yang terakhir, ya. Kita next. Syarat disebut suatu profesi. Satu, melibatkan kegiatan intelektual, sudah pasti, ada ilmunya. Dua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, sudah pasti, ada khusus, ilmu yang khusus, bukan semuanya dipelajari. Kalau tadi dokter, spesialis apa. Kalau di dunia komputer, dia mau arahnya ke mana? Programmer misalnya tadi, atau ke web, atau semacamnya, terserah, ya. Yang penting ada ilmu yang khusus, bukan semua ilmu. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Ini maksudnya alami, ya. Saya perbaiki sebentar. Nah, kita lanjut. Jadi yang ketiga tadi memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan sekedar latihan. Ya, bukan dibuat-buat gitu, yang asli lah gitu. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Ya, dia perlu pelatihan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Itu sudah pasti. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, ini yang paling sering terjadi di kehidupan kita. Seharusnya memang itu untuk pelayanan terlebih dahulu, baru keuntungan pribadi. Faktanya di lapangan adalah, ya, kamu mungkin paham yang saya maksud, ya. Jadi saya tidak perlu terlalu panjang untuk membahas ini. Yang berikutnya adalah mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Jadi dia seperti ada komunitas, ya, ada anggota-anggota, ada orang-orang yang sama dalam bidang tertentu. Misalnya tadi programmer, ya, ada komunitas programmer yang saling berbagi gitu, ya. Jadi ada kayak hubungannya erat gitu, seperti sudah saudara lah gitu, ya. Yang terakhir, menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini ada kode etik. Ada programmer yang mungkin punya kode etik. Misalnya, saya mau menyewa jasa programmer itu untuk memperbaiki program yang saya punya, misalnya. Tidak semua programmer mau menyentuh program yang tidak dibuat oleh dirinya sendiri. Itu ada kode etik. Itu adalah standar atau aturan yang dia tentukan sendiri. Oke, ya, biasanya sih programmer tidak mau menyentuh program yang tidak dia buat sendiri. Ya, misalnya si A membuat program, si B tidak mau menyentuh kalau ada kerusakan. Itu kode etik biasanya, ya. Next, ada 3, yaitu profesi, profesional, dan profesionalisme. Kita lihat. Profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan, ya, tadi, ya, menuntut keahlian. Oke, ya, saya rasa profesi juga sudah paham. Nah, apa itu profesional? Tadi sudah saya janjikan, saya bahas di slide yang terakhir. Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Jadi tadi ada profesi. Profesinya dokter. Nah, dia menyandang jabatan dokter yang punya keahlian di bidang misalnya spesialis jantung. Nah, maka ketika dia menjalankan pekerjaannya, menjalankan keahliannya, maka dia termasuk profesional di bidangnya tersebut. Ya, mungkin bisa dipahami. Maka orang bilang profesional lah kamu dalam bekerja. Artinya sesuailah dengan bidang kamu, jangan melenceng kemana-mana. Kurang lebih seperti itu.
Sambungannya, hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya. Ini yang tadi sesinggung. Artinya, ketika seseorang sudah punya profesi keahlian A, maka dia wajib menjalankan sesuai dengan aturan dari profesi tersebut. Kalau kamu ada dokter spesialis jantung, ketika ada yang bertanya, ya, misalnya tentang lambung atau tentang mata, kita bukan istilahnya karena kita sudah ahli, kita saya juga bisa mata, tidak seperti itu. Ya, berarti kita dituntut untuk profesional. Kita punya bidang jantung, ya, sesuai dengan porsi atau bidang tersebut. Itulah profesional. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme adalah komitmen para profesional. Komitmen berarti istilahnya komit lah gitu ya, terhadap suatu aturan yang ada di dalam profesinya. Selanjutnya, komitmen para profesional terhadap profesinya. Jadi komit berarti sudah janji mau begini, harus diteruskan terus, ya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional, dan seterusnya. Artinya, ketika dia sudah punya profesi, dia sudah profesional, maka dia meneruskan terus komitmen. Bukan berarti dia sudah jadi dokter, kemudian sudah jalan 10 tahun, terus ya sudah berhenti, selesai. Kalau dia komitmen untuk menjalankan profesinya dan untuk menyelamatkan orang, maka dia harus terus menjalankan. Itulah profesionalisme. Artinya dia mengembangkan kemampuan dia sebagai ahli apa di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pelayanan terhadap masyarakat. Itulah profesionalisme. Jadi profesi, profesional, dan profesionalisme itu memang ada hubungannya, ada kaitannya. Oke? Cukup jelas jelaskan sampai di sini. Nah, ini adalah slide terakhir. Baik, itu ada slide terakhir ya. Nah, jadi untuk pertemuan 4 mengenai profesi sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, semoga apa yang dengarkan itu bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih sekali lagi dan selamat malam.